muncul kok Bu Sri. Ini saya bisa lihat dan mendengarkan. Bu Sri, Bu Susi kemana? Nah, Bu Susi sudah. Kita mulai deh. Ini untuk kelas kita dalam kegiatan in-house training ini. Marilah kita awali. Saya membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni. Bagaimana kabarnya Bu Sri Utami? Sehat Bu. Bu Susi, bagaimana kabarnya? Bu Susi? Ya Bu Eni, alhamdulillah. Bu Sri Mintayani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada sesi yang pertama ibu-ibu, yaitu tentang modul kerangka kurikulum. Adapun nanti pembahasan materi ini terbagi menjadi beberapa tahap yang harus Bapak Ibu ibu-ibu ikuti. Mohon maaf ibu-ibu semua, ini kebetulan kelas kita ya. Nah, sebelum kita mulai, agar tubuh kita itu tidak kaku, tidak capek, marilah kita melenturkan otot kepala kita, karena posisi kita saat ini posisinya kita beraktivitas banyak menggunakan otot leher. Sederhana ibu-ibu kegiatannya. Yang pertama, nanti ikuti instruktur dari saya. Ya, kepala kita miringkan ke bahu sebelah kiri dulu dengan hitungan 10 kali nanti. Monggo diikuti. Kita miringkan sama-sama ibu-ibu. Kemudian kita hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tegakkan lagi ibu-ibu, lurus seperti ini. Kemudian kita ke arah yang sebaliknya, jadi miring ke arah bahu kanan. Nah, kita hitung sampai 10 hitungan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali lagi ibu-ibu. Nah, sekarang posisi kita, kepala kita tundukkan dengan pandangan ke bawah dan dihitung sebanyak 10 kali agar otot di bagian belakang ini tertarik dan nanti peredaran darah akan lancar. Monggo ibu-ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali ke arah muka lagi. Nah, setelah itu kita ke arah atas. Biar otot yang bagian depan yang bisa tertarik. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali lagi. Terima kasih ibu-ibu. Bagaimana rasanya untuk leher kepala kita? Lumayan lentur, Lumayan. Tidak kaku ya Bu ya? Nah, oke, kita masuk pada sesi materi nggih Bu nggih, penyampaian materi. Di mana penyampaian materi ini saya sebagai fasilitator hanya menyalurkan informasi yang saya dapatkan untuk ibu-ibu, dan kita akan bisa menggunakan ini dalam penerapan
di sekolah kita nanti, karena kita berkolaborasi dalam tim guru IPA, saya, Bu Sri Utami, Bu Susi, dan Bu Sri Mintayani nanti akan ketemu di dalam kelas kita masing-masing. Materi yang pertama, ini nanti 2 submateri yang harus gabung, terintegrasi. Yang pertama, pendahuluan tentang kerangka kurikulum, disambung dengan kerangka dasar kurikulum sekolah penggerak. Nah, akan saya tampilkan paparan presentasinya. Mohon untuk ditunggu, masih proses. Ini kita mulai di sini. Nah, tunggu sejenak. Ini gambar keluarga saya, ibu-ibu. Nah, sudah munculkah ibu-ibu untuk presentasi ini? Oke. Nah, ini saya mohon ibu-ibu nanti sambil kita sama-sama menyimak, saya juga ibu-ibu, nanti kita bisa memberikan persepsi kita setelah menerima materi ini. Kita saling sharing. Saya berserta dengan ibu-ibu. Yang pertama, tentang pendahuluan dan kerangka dasar kurikulum. Nah, apa sih yang diharapkan dari pelatihan tentang modul kerangka kurikulum ini? Nah, pastinya kita mengharapkan nanti ibu-ibu beserta saya dapat menggunakan materi yang dipelajari ini untuk memahami dasar kurikulum sekolah penggerak. Serta nanti kita berperan dan berfungsi sebagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai dengan satuan pendidikan. Berarti kita posisinya di satuan pendidikan untuk menciptakan pembelajaran dari asesmen yang berpusat pada peserta didik. Saya geser tampilannya. Nah, adapun capaiannya dari unit modul ini, selain kerangka dasar kurikulum, ada juga profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, semuanya akan terangkum pada modul yang ada di LMS Bapak Ibu. Nah, kebetulan di kelas kita ini ibu-ibu, saya kok sering menyebutkan Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Nah, kerangka dasar kurikulum, di mana kurikulum ini bersifat dinamis, sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan, perkembangan zaman, bahkan pembelajaran dengan paradigma baru. Apalagi saat ini kita menghadapi masa-masa pandemi seperti itu. Otomatis kita harus bisa berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah kita. Kewenangan pusat dan satuan pendidikan meliputi 1. Nanti struktur kurikulum akan disusun dan harus terkait dengan profil pelajar Pancasila. Apa sajakah dimensinya? Nanti di modul ada Ibu, di LMS masing-masing nanti mengikuti kegiatan asinkronusnya. Kemudian capaian pembelajaran untuk mapel IPA ini harus bagaimana? Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen, prinsip-prinsipnya harus bagaimana? Macam-macam asesmennya pun bagaimana? Nanti akan ada di modul yang ada di LMS Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah paparan untuk materi yang pertama. Nah, menurut Bapak Ibu, dari pentingnya kurikulum sekolah penggerak dan kerangka dasarnya ini, dari sinilah kita berpijak akan mengetahui bagaimana capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran yang harus kita lalui dalam merencanakan pembelajaran di sekolah kita nanti. J. Ibu-ibu, mohon untuk disimak kembali untuk materi selanjutnya. Ini saya tampilkan, mohon bersabar. Nah, ini saya tampilkan. Inilah profil pelajar Pancasila. Kita berharap seluruh peserta didik kita
itu memiliki profil pelajar Pancasila. Maka dari sinilah sekolah kita mencanangkan misi dan visi yang di dalamnya terintegrasi karakteristik profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi penjabaran elemen di masing-masing dimensi. Yang pertama, pastinya Bapak Ibu sudah membaca modul yang ada di LMS. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Inilah profil pelajar Pancasila. Mengapa harus berbentuk lingkaran seperti ini? Kok tidak berurutan? Ternyata profil ini terhubung, membentuk sebuah siklus. Tidak ada yang dinomorsatukan, tidak ada yang dinomor terakhirkan. Tapi semuanya itu setara, penting dan membentuk sebuah lingkaran. Nah, kemudian pada pelaksanaannya kita masuk ke share materi yang berikutnya, yaitu ini saya tutup dulu ibu-ibu. Tadi dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kita masuk pada paparan materi yang ketiga. Tapi sebelumnya, mengingat ini jam sudah menunjukkan menjelang sholat duhur, ibu-ibu, marilah kita lanjutkan materi setelah jadwal isoma. Intinya nanti isoma ini durasinya 60 menit, istirahat sejenak, sholat, dan makan. Monggo Bapak Ibu atau Ibu-Ibu nanti bisa menyesuaikan waktu dan saya tunggu setelah 60 menit ke depan untuk melanjutkan materi berikutnya. Nah, Ibu-ibu kembali lagi pada kelas kita tentang kegiatan sinkronus ini untuk materi yang ketiga, yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen. Mari kita lanjutkan ibu-ibu, karena sudah segar, sudah istirahat sejenak, sholat dan makan. Marilah kita lanjutkan materi yang ketiga di sesi ini. Saya presentasikan materinya seperti berikut ini. Proses, mohon ditunggu. Kemudian, nah, kita sudah masuk di sini. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Ibu-ibu, mengapa kok disebut prinsip? Ternyata prinsip adalah nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas. Jadi ini nilai-nilai yang sudah melandasi. Ini adalah dasar. Setelah adanya prinsip, baru nanti ada tujuan, ada alur, ada capaian, ada asesmen. Seperti itu. Inilah prinsip pembelajaran. 1. Membentuk terbentuknya kesejahteraan, menghargai dan menghormati hak peserta didik, karena untuk prinsip kurikulum dari sekolah penggerak ini adalah semua berpusat pada siswa. Semua untuk kepentingan siswa. Seperti itu. Nah, menyenangkan dan bermakna, inklusif, menanamkan untuk grow mindset, mindsetnya untuk bertumbuh, dan mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajaran, mulai dari diri maupun saling memberikan penilaian atau peer assessment. Nah, inilah hasil dari modul yang pertama sampai keempat yang perlu saya sampaikan, ibu-ibu. Nah, di tahap terakhir ini saya akan sedikit memberikan informasi pada tahap kolaborasi. Nanti ibu-ibu saya berharap bisa memberikan tanggapan
tentang materi sesi hari ini, yaitu kerangka kurikulum dengan aturan yang harus kita sepakati. Nanti saya akan memanggil nama Ibu untuk memberikan tanggapan. Apapun tanggapan Ibu tentang kerangka kurikulum, mohon untuk dikomunikasikan di forum ini. Nah, pertanyaannya, apa yang ibu-ibu dapatkan setelah mempelajari kerangka kurikulum ini, baik kerangka dasar, struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen. Monggo, ini saya berikan waktu kepada Ibu Sri Utami. Kami persilakan. Terima kasih Bu Eni, kami sampaikan atas kesempatannya. Menurut saya, kurikulum adalah landasan fundamental guna peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui sistem yang fundamental pula. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Dan mungkin kurikulum dikatakan bersifat dinamis karena memang mengikuti, betul yang disampaikan Bu Eni, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan pola pikir anak, dan mengikuti kondisi keperluan lingkup sekolah itu sendiri. Selain pemerintah pusat memiliki kewenangan sendiri, tambahkan bahwasanya setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait penilaian. Terima kasih Bu Sri Utami. Sangat lengkap mulai awal sampai akhir. Nah, ini nanti akan lebih dilengkapi lagi karena kita berkolaborasi dengan keempat guru di sini. Jadi nanti saling melengkapi. Kepada yang kedua, Ibu Susi Triastuti, kami persilakan. Monggo Bu Susi. Pendapat saya. Nggih, monggo Bu Susi, kami persilakan. Mohon maaf Bu Susi, suaranya bisa diperjelas. Ini kurang jelas. Nah, monggo. Memberikan waktu, saya menghubungkan kerangka kurikulum di sini dengan kegunaan profil pelajar Pancasila yang mana terdapat 6 dimensi yang tadi telah disebutkan Bu Eni, bahwasanya tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 saya ada keterkaitan. Oke, ada keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang harus terintegrasi di dalamnya, nggih Bu Susi. Seperti itu, nggih. Nggih, Bu. Nggih, terima kasih Bu Susi. Sudah lengkap. Berikutnya akan menerima tanggapan share informasi dari Ibu Sri Mintayani. Kepada Ibu Sri Mintayani kami persilakan. Terima kasih Bu Eni. Saya akan memberikan catatan tentang struktur kurikulum sekolah penggerak, yaitu mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Sedangkan tiap struktur ini memiliki fase-fase tersendiri. Isi pembelajaran terkait untuk mencapai terwujudnya pembelajaran, yang pertama dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Yang kedua, dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta. Yang keempat, relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik Untuk menjadi pembelajar pastinya. Dan ini betul Bu Eni, pembelajar panjang hayat karena berkelanjutan sampai nanti.
Terkaitan inilah yang kadang kita mengatakan mengapa disebut prinsip, karena nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas, bukan pendekatan tapi teknik konkret dalam mengajar dan melakukan asesmen atau penilaian. Penerapannya bisa beragam sesuai kondisi dan konteks. Konteks di sini adalah materi yang mau disampaikan untuk pembelajaran sepanjang Jadi Bu, hayat ini. terima kasih banyak. Sangat lengkap sekali, di mana tadi disebutkan mulai awal dari Bu Sri Utami bahwasanya dari kerangka dasar kurikulum dihubungkan, diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila, dihubungkan lagi dengan struktur kurikulum penggerak, kemudian dihubungkan lagi dengan prinsip pembelajaran dan asesmen, dilengkapi kembali oleh Bu Susi bahwasanya di sana ada asesmen yang berkelanjutan mulai dari proses sampai dengan hasil akhir. Dilengkapi kembali oleh Bu Sri Mintayani tentang keterkaitan antar profil pelajar Pancasila terhadap prinsip pembelajaran dan asesmen, sehingga terjadinya pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang bisa untuk bekal masa depan peserta didik. Ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan sinkronus hari ini saya rasa sudah selesai. Saya mengingatkan kembali, setelah ini ibu-ibu langsung masuk ke LMS masing-masing, mengikuti kegiatan asinkronus. Di sana ada tugas mandiri yang Bapak Ibu harus rencanakan untuk kegiatan sekolah kita ini. Dan setelah itu kita refleksi dari LMS ibu-ibu untuk pertemuan berikutnya. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dan sampai jumpa kembali besok pagi pada kegiatan sinkronus hari berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ibu-ibu.